Selamat sore pemirsa, Dialog Parlamentaria kembali berjumpai Anda pada hari ini Kamis 4 Maret 2021 bersama saya Delima Febria. Saudara, apa yang kita takutkan terjadi? Dugaan korupsi di masa bencana. Beberapa waktu sebelumnya BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan LHP, laporan hasil pemeriksaan terkait penggunaan dana COVID-19 sebanyak 150 miliar yang digunakan oleh beberapa pihak, dan ini juga sudah terbentuk pansusnya dan sudah selesai juga, dan saat ini masuk dalam tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari polemik dana COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat ini, kita akan diskusikan pada sore hari ini. Saya perkenalkan dulu di studio, sudah kedatangan dua orang narasumber kita. Di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Nofrizon selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan juga sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus Dana COVID-19 dari fraksi Demokrat. Selamat sore Pak Nofrizon. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga kita undang Dr. Khairul Fahmi selaku dosen hukum tata negara FH UNAN dan juga peneliti Pusat Studi Konstitusi Pusako. Selamat sore Pak Khairul. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, kami juga mengundang Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat yang tersambung melalui via telepon yang sesaat lagi akan kita sambungkan. Oke, langsung saja kita panggilkan. Selamat sore Ibu Yusna Dewi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nov, Pak Khairul. Sore Ibu. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum kita berbincang lebih jauh terhadap dua narasumber kita di studio TVRI Sumatera Barat pada sore hari ini, saya terlebih dahulu ingin ke Bu Yusna Dewi terlebih dahulu nih. Bu Yusna Dewi, dari LHP yang dilakukan ataupun yang ditemukan oleh BPK RI sejauh ini seperti apa Bu perkembangannya? Yang pasti kita sudah menyampaikan kemarin LHP kepatuhan atas penanganan pandemi COVID itu pada tanggal 29 Desember. Okay. Nah, kita sudah sampaikan. Nah, itu kan kita sudah membuat adanya rekomendasi-rekomendasi. Nah, sekarang perkembangannya ya kita menunggu tindak lanjut dari rekomendasi yang ada dari LHP tersebut. Berapa Bu total dana yang ditemukan dalam LHP yang sudah dilakukan oleh BPK RI beberapa waktu lalu ini? Sebenarnya yang ada indikasi kerugiannya itu kalau saya tidak salah itu ada 3 kasus. Nah, yang besar memang ada 2 kasus, itu ada 2 temuan. Jadi sekitar 4,9 itu untuk 3 kasus itu. Nah, itu kita muat semuanya di LHP kita atas penanganan pandemi COVID-19. 2 kasus 4,9 miliar, itu itemnya apa itu Bu? Kalau 2 kasus itu 4,8. 4,8 miliar? Iya. Apa saja itemnya Bu yang kita curigai? Bukan kita curigai ya, ini sudah menjadi LHP. Oke. Ya, sudah menjadi temuan kita. Nah, itu ada 2 masalah yang kita lihat menyimpang daripada ketentuan yang ada. Nah, kita kan kriterianya ada ya, sudah kita muat juga di dalam LHP kita. Nah, ini terkait dengan adanya pemahalan harga di pengadaan hand sanitizer yang 100 ml dengan yang 500 ml. 4,8 miliar yang merugikan negara. Iya. Ini tentunya harus dikembalikan. Sudah berapa Bu dana yang sudah dikembalikan? Nah, ini kita lihat pada saat kita sedang proses penyusunan laporan di Desember itu sudah dikembalikan sekitar 1.125 juta rupiah. Nah, kemudian di Januari dan Februari kemarin terakhir di tanggal 28 Februari itu, nah itu sudah dikembalikan 3.722 juta rupiah. Jadi totalnya sudah sesuai dengan rekomendasi kita 4.847 juta rupiah. Baik, sudah dikembalikan seluruh dana yang memang kita temukan terjadi penyimpangan seperti itu ya Bu Yusma ya? Iya. Apakah selanjutnya ini kasus dalam tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat? Selanjutnya apa Bu yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti polemik ini? Ya,
Kalau di LHP BPK ini kan tindak lanjut secara administrasi ya, untuk pemulihan kerugian keuangan daerah. Nah, itu memang kita harapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 2004 maupun Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Nah, itu kan ada waktu 60 hari bagi pihak yang terkait untuk melakukan pengembalian ke kas daerah apabila itu ada indikasi kerugian. Nah, ini sudah dilakukan. Tapi kan masih ada juga rekomendasi-rekomendasi lain yang kita juga berikan, seperti pengenaan sanksi dan sebagainya. Nah, juga yang perlu diingat bahwa pengembalian ini kan tidak juga menghilangkan sesuai dengan undang-undang pidana, tidak akan menghilangkan unsur pidana yang terjadi. Ya, nanti tentunya kita akan terus kawal ya Bu ya, dan kita akan memberikan apa rekomendasi yang tepat yang akan kita berikan terhadap penyimpangan dana COVID-19 di Sumatera Barat ini. Oh pasti Mbak. Baik, terima kasih Bu Yusma. Terima kasih semuanya. Ya, saya mau ke Pak Nofrizon nih. Pak Nofrizon, pansus ini terbentuk tentunya sudah ada temuan ataupun LHP dari BPK RI Provinsi Sumatera Barat. Ini mungkin bisa ceritakan Pak awal terbentuknya pansus ini seperti apa Pak? Saya juga merasa kaget ya, ketika diperintahkan oleh fraksi untuk menjadi anggota pansus LHP BPK ini tanggal 17 Februari kalau nggak salah. Sementara LHP BPK sesuai keterangan Bu Ketua BPK tadi sudah jauh hari sebelumnya. Seharusnya mekanismenya paling lama 15 hari DPRD itu sudah menyampaikan ke Bamus, dibentuk pansus untuk menanggapi ini masalah bukan yang kecil. Tetapi kenapa di mana mandeknya ini LHP ini ya, tertahan? Saya bawa di mana tertahannya ini LHP di meja pimpinankah atau di sekwankah atau di mana? Ini jawabannya mungkin penyidik lah yang berhak menanyakannya. Kalau kita cuma sebagai pansus tugas kita sesuai dengan topoksi kita masing-masing. Saya ditugas dari fraksi Demokrat untuk mengawal ini, perintah keras dari sana. Harus kawal dan jangan main-main. Jangan mau lobby-lobby. Tegak lurus dengan kondisi yang ada. Ini adalah jangan kita menari di atas penderitaan masyarakat dan COVID ini. Nah, ini perintah dari partai dan kami bertanggung jawab untuk itu, dan ini adalah tanggung jawab kami kepada Yang Maha Kuasa, kepada bangsa dan negara, dan juga kepada partai yang mengutus kami. Ya, kurang lebih itu 7 hari ataupun 1 minggu kurang Cuma lebih. 1 minggu. 1 minggu. Ya. Pansus. Nah, kalau 1 minggu, kita tuh mana mungkin seperti robot kita bekerja. Kejar target. Kan? Ini untuk kita ketahui. Di BPBD Sumatera Barat itu anggarannya awalnya 160 miliar. 160 miliar. Ya. Dia sudah apakan? Cuma terpakai 150 miliar. 10 miliar lagi dikembalikan. Nah, satu jenis item saja hand sanitizer sudah segitu kerugiannya. Nah, yang selebihnya belum diaudit oleh BPK. Kalau saya melihat, silakan Bapak menanggapi nanti, ini baru ikan terinya. Teri-terinya. Nah, yang ikan yang besar itu, inilah yang kita tunggu di sini. Ini belum diaudit. Satu jenis item. Masih saja. Satu item sudah 4,9 miliar. Ya. Ikan yang besarnya itu, sekarang kemana? Nah, kini sama-sama tunggu. Dan kami juga belum bisa masuk ke sana, karena belum ada LHP dari BPK, pansus juga belum bisa. Nah, kalau mungkin penyidik mengembangkan, saya berterima kasih sama masyarakat yang begitu mengawal ini sebenarnya rupa, dan kepada pihak Polda Sumatera Barat yang begitu cepat kalau kita lebih apalagi take over ini. Mudah-mudahan kalau ranahnya memungkinkan masuk lagi ke sisa lagi selain hand sanitizer. Ya. Kan udah jelas ini. Apakah itu bagaimana apa-apanya, silakanlah pihak Polda berkoordinasi dengan BPK untuk meminta yang sisa-sisanya ini. Ya. Tapi seperti yang disampaikan Bu Isna tadi, ini kerugian yang ditimbulkan. Baru satu jenis. Ini sudah dikembalikan Pak ke sudah negara. Dikembalikan. Jadi
bagaimana proses apanya sekarang kita serahkan kepada hukumlah yang sudah masuk ke ranah sana. Pak, pastinya polemik ini tidak melibatkan satu OPD saja, tentunya melibatkan beberapa rekanan. Oh ya? Jadi setelah kami diskusi, awalnya sebelum rapat pansus, ada rapat gabungan antara Komisi 5 dan Komisi 4. Kepala OPD-nya lagi ke Jakarta. Pertanyaannya sederhana aja saya kepada KPA-nya. Dengan adanya temuan LHP BPK ini, pertanyaan saya waktu itu Pak, saudara takut nggak, cemas nggak, gamang nggak, atau saudara sudah siap mental untuk ini? Gestur tubuhnya berubah. Dia jujur dan polos, dia takut dan cemas menghadapi. Cukup itu saja. Satu. Hari Jumatnya, kita panggil seluruh rekanan dan kepala dinasnya datang. Dari 11 rekanan yang hadir itu cuma 3. 3 yang hadir, saya insya Allah tidak akan lari daripada LHP ini. Kalau Ibu pancing, saya tidak akan terpancing insya Allah. Jadi, Ibu perusahaan apa? Bilang dari batik, perusahaan batik. Oh, ini sama. Ini cuma 1 yang punya apa? Yang kesehatan. Ibu dapat pekerja ini dari mana? Saya bilang. Dia bilang, saya dapat pekerjaan ini dari istrinya kepala BPPD. Oh, penawaran gimana? Ada yang bikin. Oh ya, itu. Ada izinnya baru dibikin 2020. Nah, sementara saya untuk penyediaan kesehatan, apalagi COVID ini, mungkin kalau salah mau diralat, mungkin ada spek-spek tertentu. Penyedia alat kesehatan itu ada namanya PAK, penyedia alat kesehatan. Itu mengeluarkan Kementerian Kesehatan bagi informasi. Apakah ini termasuk aspeknya ini, kita juga masih mempelajari. Katanya lagi, biasanya kalau dapat proyek ini, kalau orang swasta dikasih di bawah ada mendapatkan dari si A si B. Ibu jawab dengan jujur, di atas Tuhan mendengar, di samping kiri kanan malaikat mencatat. Ibu kasih fee, success fee berapa saya? Dijawab tidak ada, Bapak tidak ada, catat nutulen. Terus di LHP ini pembayaran cash banyak. Diambil uang ke Bank Nagari, dibawa langsung dibayar cash. Dan itu yang mengawali kecurigaan dari BPK ya? Karena pembayarannya secara tunai. Tunai. Saya tanya, sekarang siapkan ruangan 4 kata saya, sama bagian persidangan. Ibu catat dengan tangan aja, Bapak catat berapa kali dengan cash, berapa dengan cek, berapa rekening. Pisah ruangan, Pak Rahman juga pisahkan. Ternyata mereka itu 4, 1 ruangan. 1 ruangan, diapakan oleh kepala BPD sendiri, saya biarin aja. Karpat skor. Setelah rapat dibuka lagi, nah Bapak kan berkoordinasi, berkolaborasi dengan ini. Oh, cek. Tadi saya bisa ngusir Bapak, tapi saya nggak mau, saya bilang terjebak Bapak sini. Nah, kita nggak usah repot-repot lah. Di LHP ini saya bilang ada keterlibatan keluarga, ada anak, ada istri, ada menantu segala macam. Ke cross check nanti minggu depan hadirkan semua rekanan, kecuali dia tidak hadir itu tidak dapat, mungkin dia dapat kena COVID segala macam, kita maklumi. Rapat saya tutup, saya mimpin rapat. Dia minta waktu sebentar Pak, mohon izin, saya mohon sekali kata kepala dinas, jangan libatkan bawa anak istri saya, menantu saya. Hancur masa depannya, bisa berpisah, bla bla bla. Dia sakit. Saya akui dengan jujur sekarang istri saya dapat 5.000 per botol. Ya udah, kawan-kawan lah lagi yang apakan lagi. Nah ini ada suatu, bagaimana kajian hukum tentu Pak Khairul lah. Apakah ini sudah termasuk 2 alat bukti, KKN atau memperkaya diri, itu beliaulah yang tahu. Saya bukan berapa markup yang sudah dilakukan? Yang kecil itu 25.000. 25.000. Yang 100 miliar, yang satu lagi 85.000. 85.000. 49 miliar lagi, ini di sini belum dicurigai entah kemana. Nah ini belum sempat diidentifikasi. Nah kami pansus, alhamdulillah sangat kompak. Mungkin kegamangan dan ketakutan, semua menyatu kami pansus anggota. Tetapi udah masuk finalisasi, ini ranah politik. Lobby itu sah-sah saja. Alhamdulillah saya nggak kena lobby, ya kan? Nah hasil rekomendasi ya itu ranahnya politik. Saat waktu paripurna saya instruksi
Kalau saya kalah suara ya udah, nggak apa-apa. Tugas kita udah selesai. Pansus sudah selesai. Nah itu ranahnya ya udah dimasukkan. Polda. Ya, itu urusannya kepolisian lah lagi. Untuk selanjutnya. Kita ranahnya sampai pansus, ini ranahnya politik. Insya Allah saya tidak bergaming dengan apapun bujuk rayon, saya tidak, insya Allah akan tidak. Ini saya akan jadikan ini insya Allah, mudah-mudahan tidak ria. Saya jadikan asuransi, preminya insya Allah di akhirat saya terima nanti. Demikian. Pak Hairul, ini beberapa pihak ada mengatakan dengan adanya markup ini, harga yang kemahalan terhadap hand sanitizer ini dikarenakan adanya diskresi dan ini diperbolehkan dalam penanganan bencana. Nah ini Pak Hairul menanggapi seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Memang pasca COVID ya, kita dilanda COVID kan ada undang-undang yang dikeluarkan dalam rangka bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa agak lebih fleksibel untuk menghadapi keadaan darurat. Tapi gini, keadaan darurat itu bukan membolehkan kita melakukan segala sesuatu seenak perut. Enggak, tetap semuanya ada aturan. Jadi yang dimungkinkan di perubahan ataupun kebijakan itu adalah melakukan realokasi anggaran, dan itu kan sudah dilakukan, dan dalam LHP ini penilaian BPK kan tidak ada soal dengan refocusing anggaran untuk penanganan COVID. Yang jadi masalah itu adalah realisasi anggaran itu yang bermasalah. Saya kira kalau ini kan soal disiplin, soal kepatuhan, soal profesionalitas, soal apakah betul-betul mau melaksanakan pemerintahan sesuai dengan tujuannya untuk melayani kepentingan rakyat atau tidak. Jadi sekali lagi, situasi bencana yang kemudian memungkinkan hukum digunakan dalam kondisi darurat itu tidak memberi ruang untuk menyimpangkan sama sekali. Tidak, bukan itu maknanya. Jadi kalau yang terjadi sekarang itu kan sudah bentuk penyimpangan. Jadi mengambil kesempatan dalam konteks darurat seperti ini untuk melakukan hal-hal untuk menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan keluarga. Jadi ini tidak sama sekali tidak benar itu. Jadi konteks kebijakan itu dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu dikenal dengan diskresi itu ya, istilah diskresi itu, dia tetap harus dilaksanakan dalam kerangka azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi azas umum pemerintahan yang baik itu tetap menghendaki bahwa tidak boleh, harus ada kepastian, harus taat hukum, tetap. Jadi kalau seandainya ada tindakan-tindakan yang kemudian menyimpang dari ketentuan hukum, kemudian juga dimaksudkan tidak untuk kepentingan publik, untuk tidak kepentingan umum, ya salah. Jadi tidak benar bahwa diskresi itu membuka ruang pejabat itu untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi salah pemahamannya kalau itu dikatakan dasarnya adalah diskresi. Katakanlah persoalan ini lagi berjalan, lagi bergulir, dan lagi dalam tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat, lagi dalam masa investigasi seperti itu. Nah, pihak yang bersangkutan itu menyatakan bahwa itu terjadi ataupun itu diambil keputusan di masa extraordinary, di masa keadaan luar biasa, di mana-mana pada saat itu harga melambung tinggi. Kita tahu di masa awal-awal pandemi harga masker, hand sanitizer itu luar biasa. Apakah ini bisa menjadi patokan kita dalam melihat perkembangan yang ada saat ini, Bang? Ya, gini, sebetulnya kalau pemerintah apa sih yang bisa diakses sama pemerintah? Semua data, informasi itu pemerintah punya. Kalau masyarakat yang mengeluhkan hand sanitizer susah, kemudian masker susah, itu wajar. Tapi kalau institusi pemerintah daerah itu tidak wajar. Karena akses informasi mereka punya, akses keuangan mereka punya, semuanya mereka punya. Apa yang tidak punya? Informasi sekarang bermasalah ini di Padang, lalu mereka lapor ke Jakarta, bisa selesai masalah. Jadi kalau alasannya adalah ini tidak pastian segala macam, saya lebih cenderung melihat ini soal niat baik saja. Kalau mau sebetulnya, ya udah kan tetap pengadaan barang jasa itu dalam kondisi pandemi itu kan tetap harus mengikuti prosedur. Cuma memang ada beberapa keringanan-keringanan dalam konteks cara. Itu aja, bukan dalam konteks bahwa awalnya ini dibolehkan, awalnya tidak dibolehkan, sekarang dibolehkan, bukan begitu konteksnya. Tapi ada keringanan dalam konteks cara. Mungkin cara biddingnya seperti apa. Ya kalau seperti ini, kalau tender harusnya kan tetap open bidding, terbuka. Tapi mungkin dalam kondisi tidak, ya? Itu kan tidak terbuka, tertutup. Ini kan problemnya di situ. Tapi problem pengadaannya adalah dia tertutup, lalu kemudian perusahaan yang ikut itu perusahaan yang tidak punya pengalaman di bidang pengadaan alat kesehatan,
Walaupun kemudian baru ada izin di tahun 2020 ya. Ini kan ada problem, ada sesuatu yang ada di belakang itu. Jadi sesuatu yang di belakang itu yang perlu dikejar sebetulnya oleh penegak hukum. Kalau di situ ada terkandung unsur melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan di situ, itu masuk kategori tindak pidana korupsi. Dan ini kan juga bisa dilihat ada COE, ada konflik kepentingan. Ini perusahaan si A, ini si B, ini kaitan dengan ini begini. Apakah yang seperti ini dianggap satu diskresi? Yang kedua, ini adalah dalam kondisi pandemi. Kan tidak. Kalau seandainya sesuatu tidak ada tidak ada COE atau konflik kepentingan, kemudian juga harganya itu ya mungkin agak lebih mahal dari yang standar. Dan itu barangkali kita bisa paham kondisinya adalah darurat. Dan lagi pun di LHP itu kan juga dijelaskan tujuan pengadaan itu pun itu tidak terpetakan dengan baik. Ini barang ini mau diadakan untuk apa? Mestinya kan terhitung, ya harus kalkulasinya jelas. Jadi belanja pemerintah itu walaupun dalam kondisi darurat, namanya aja kita refocusing anggaran. Refocusing anggaran untuk penanganan COVID. Target penanganan COVID apa? Pengadaan alat kesehatan apa aja kebutuhan kita? Itu kan sudah dihitung. Rumah sakit berapa yang nangani pasien COVID? Lalu kemudian untuk pencegahan berapa? Kita beli belanja ini oleh pemerintah untuk apa? Kan tujuan jelas, terukur semuanya. Untuk konteks ini kan diakui juga dalam LHP ini, nggak terukur, nggak jelas. Dibeli aja dulu. Nah, ini kan cara belanja yang satu tidak tepat. Nah, lalu kemudian dihubungkan dengan ada COE-nya, ada konflik kepentingan. Nah, di situ kelihatan memang ada masalah yang cukup serius dalam konteks kasus ini. Bukan hanya sekedar ini kesalahan kesalahan prosedur atau salah kalkulasi karena ini COVID kita buru-buru. Enggak. Saya nggak melihat itu karena ada beberapa rangkaian peristiwa baik dalam LHP ini dan juga kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan situasi penanganan pandemi yang tidak bisa tidak logis ya. Kalau hukum itu kan logis aja ya. Dalam keadaan darurat hukum juga logis ya. Jadi sekali lagi kalau jadi keadaan darurat tidak bisa dijadikan alasan. Alasan tidak bisa. Apakah boleh alasan darurat itu untuk membenarkan tindakan tertentu? Ya, kalau itu untuk kepentingan publik. Kita ukur kepentingan publiknya. Jadi kebijakan tuh ukuran sederhana aja. Dia memenuhi azas umum pemerintahan baik nggak? Kalau itu dianggap sebagai diskresi. Itu kan bisa diukur satu-satu. Bisa dilihat. Kalau tidak, berarti salah itu. Nggak benar itu bisa dikatakan benar secara hukum. Ada juga kebijakan tuh bisa dibenarkan. Bisa diukur dia. Ini diskresi nih. Diskresi gubernur, diskresi ini, pejabat ini. Ya, lalu dia keluarkan diskresi. Ini argumentasinya, ini kepentingan publik yang harus diselamatkan. Baik, kita tahan dulu Pak Hairul. Pemirsa, kami akan kembali nantinya membahas lebih lanjut mengenai rekomendasi Pansus COVID-19 terkait penyelewengan dana COVID-19. Namun tetaplah bersama kami di Dialog Parlementaria. Datanglah sesuai jadwal yang ada di undangan tiket elektronik yang tertera. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, dan menggunakan hand sanitizer. Kemudian peserta melaksanakan pendaftaran dengan menunjukkan nomor tiket elektronik dan KTP untuk dilakukan verifikasi sesuai tanggal vaksin yang telah ditentukan. Tahapan selanjutnya yaitu screening. Petugas akan melaksanakan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta atau komorbid.
serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Tahapan selanjutnya yaitu vaksinasi. Pemberian vaksin secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan yang aman. Petugas memasukkan nama vaksin dan nomor batch yang diberikan kepada peserta vaksinasi. Setelah pelaksanaan vaksinasi, petugas akan mencatat dan mengobservasi para peserta yang telah mendapatkan vaksinasi tersebut. Bagi peserta yang ditunda pemberian vaksinasinya, akan segera dilaporkan dan dijadwalkan ulang. Peserta vaksinasi ini diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah observasi selama 30 menit, apabila terjadi efek samping dari pemberian vaksin COVID-19, kami akan segera memberikan pertolongan di ruang emergensi yang sudah kami siapkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam dialog parlementaria. Pemirsa, tadi kita sudah membahas lebih jauh terkait rekomendasi Pansus COVID-19, dugaan penyelewengan dana COVID-19 di Sumatera Barat. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan Pak Nofrizon dan juga Pak Hairul. Dan saya mau ke Pak Nofrizon nih. Pak Nofrizon, kemarin sempat ke BNPB, mungkin bisa diceritakan Pak? Jadi sebelum ke BNPB, saya tertarik dengan Pak Hairul tadi. Dalam kondisi ini PL boleh. Ada aturan LKPP-nya. Tapi pengalaman saya dulu, tahu saya, kalau PL itu juga harus ada pendamping. Harus dikaji oleh Pokja. Sudah bekerja enggak Pokja di sini? Sudah bekerja tidak Pak? Itu tuh tanya sama kepala BPBD lah, Pokja. Habis itu sudah Pokja bekerja, sudah sesuai enggak? Yang sampel yang dibawa dengan yang dikontribusikan, diedarkan, didistribusikan. Nah, dalam hal ini kami pergi ke BNPB. Bagaimana teknis dalam keadaan darurat ini, COVID ini? BNPB itu sangat hati-hati, tapi nggak ada hierarki antara BNPB dengan BPBD. BNPB pusat, BPBD provinsi, kabupaten kota. Tidak ada hubungan sama sekali. Jangan dikaitkan, tidak ada. Cuma dia sifat koordinasi. Kami melihat ke sana sebagai perbandingan. Di BNPB itu datang berjibun sampai 2 kilo parkir rekanan Pak katanya. Nah, membawa sampel segala begitu. Nah, mereka ini sampel penyusun ini. Pembayarannya, sistem pembayarannya itu boleh 50% disaksikan oleh BPKP, diawasi oleh Diskrimsus, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung, serta BPK. Mereka satu meja. Boleh dibayarkan 50% lagi setelah diaudit. Setelah diaudit. Baru Desember kemarin, apabila terjadi kemahalan harga sesuai, maka dia bikin fakta integritas, dikembalikan kembali. Begitu ketatnya di BNPB. Kalau enggak, kita enggak. Kayak beli cabai. Tapi di Sumatera Barat berbeda. Di kampung kami Pak Hairul, Daur Kuning itu, membeli cabai pagi subuh-subuh. Wah, berapa kilo nih segala macam. Entah, wah ini berapa uangnya? Diambil, bla, gitu. Tahu-tahu cabainya busuk gitu kan. Itu temamali lado sebuah. Nah, temamali lado sebuah lah kok. Ada pianggang, ada segala macam. Inilah kondisinya realnya. Nah, seharusnya tidak boleh. Kami aja pengalaman itu reses ke masyarakat. Ada namanya uang konsumsi segala macam. Uangnya belum cair, kami sudah turun, talangin dulu. Baru ditransfer sampai itu nggak banyak, sampai cuma 25 juta. Ini miliaran. Nah, harus ada SPM dan itu. Ini kenapa dong batas transfer kan terbatas? Kan punya bagian keuangan. Saya tanya, istri, bapak, ibu itu pegawai BPBD enggak? Oh tidak, relawan tidak. Nah ini alah-walam, itu urusannya penyidik lah lagi. Saya cuma sampai, Pak Gair, sampai cuma tugasnya sebagai anggota pansus yang disuruhkan oleh partai. Spanyol udah saya nggak punya urusan lagi lah. Nah, saya harapan kepada penggiat-penggiat korupsi untuk mengawal ini. Lalu dari hasil kerja yang dilakukan oleh pansus, Pak, katakanlah kurang lebih 7 hari itu, 1 minggu itu, apa rekomendasi yang kita hasilkan? Rekomendasi dari pansus yaitu yang 2 pointer yang jangan sampai tinggal kata kami, yaitu ada parafnya di sini. Mana yang belum, kalau hand saja sudah. Yang lain-lainnya kami minta di audit investigasi. Masih banyak item yang lain. Kami sudah konsultasi dengan BPK untuk itu kan permintaan, dia menyanggupi kan, kan.
audit investigasi apabila terjadi kasus yang diduga KKN tadi, serang mengkari diri, diteruskan ke aparatur penegak hukum. Tetapi bahasanya agak dianulah, kan. Tidak sesuai dengan kami harapkan. Tetapi paraf kami ada sana, saya pegang ini. Itu urusan lembaga, enggak, ini ranah politik. Punya kepentingan masing-masing, itu urusan mereka masing-masing. Tetapi insya Allah kami tetap komit akan mengawal ini, dan kami minta juga kepada masyarakat juga termasuk NGO penggiat anti korupsi untuk mengawal ini sampai tuntas. Jangan sebatas hand sanitizer. Ini ikan teri. Ikan besarnya sama-sama kita masih ada item lain seperti masker, baju masker, hazmat, kacamata, disinfektan, iya. Ya, banyak lagi yang lain. Nah, ini sama-sama kita kawal. Nah, kita sama tunggu. Satu bahasanya, sekencang-kencang larinya dusta, kebenaran akan membukanya. Sekencang-kencang larinya dusta? Suatu saat kebenaran akan membukanya. Kebenaran akan membukanya, baik. Pak Khairul, ini katakanlah ini sudah terjadi. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh, mungkin ini tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Barat, tapi mungkin di daerah-daerah lainnya juga. Bagaimana kita menyikapi agar penyimpangan dugaan penyalahgunaan dana COVID ini bisa tetap dikendalikan dengan baik, Pak? Ya, jadi saya dulu termasuk yang mengkritik ya dibukanya keran perubahan undang-undang itu, dan juga membuka ruang untuk pemerintah daerah di undang-undang itu untuk mengalokasikan. Karena memang itu sangat terbuka, membuka ruang kesempatan untuk penyalahgunaan wewenang yang sulit dikendalikan. Tapi karena kondisi pandemi yang seperti ini, akhirnya kita memahami mungkin ini tujuannya adalah ini. Dan apa yang terjadi yang kita khawatirkan itu memang terjadi akhirnya kan, bahwa ruang yang begitu besar diberikan untuk mengelola anggaran yang sebegitu besar untuk menangani pandemi, itu justru diboncengi dengan upaya-upaya untuk menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri ataupun memperkaya keluarga. Ini yang salah. Jadi menurut saya gini, ketika kebijakan hukum itu dibuka, jadi seperti perubahan kebijakan di bidang pengelolaan anggaran baik pusat maupun daerah itu, apa yang dibutuhkan itulah integritas. Di situ sebenarnya integritas penyelenggara negara itu diuji. Dia betul-betul berniat untuk menyelenggarakan negara, tugas negara dengan baik atau tidak. Ya, di sini masanya kalau di masa normal saya kira itu cukup ketat ya, semuanya berjalan dengan proses yang ketat. Di normal itu pun masih ada yang berani main-main. Apalagi dalam kondisi darurat yang kemudian ada ruang yang begitu besar untuk dipakai untuk melakukan itu. Ini yang tidak benar. Jadi ini pembelajaran sebetulnya ya. Kalau saya setuju tadi dengan Pak Nob, ini walaupun sudah ada pengembalian, ada terhadap beberapa kecurigaan lain ya dibuka saja. Buka saja. Mana yang memang di situ ada pelanggaran itu ditindak. Tapi tetap ya kita berharap penegak hukum juga melakukan tindakan yang fair ya. Mungkin ada beberapa kebijakan yang barangkali memang itu untuk kepentingan publik. Jadi ada ranah diskresi yang tadi ditanyakan itu. Diskresi itu kan ada beberapa azasnya termasuk untuk kepentingan umum. Kalau itu adalah untuk kepentingan umum dan bisa dibuktikan bahwa itu untuk kepentingan umum selama masa pandemi kemarin, itu sah-sah saja. Ya itu jangan dimasuk ke ranah pelanggaran hukum. Pidana, ya. Tapi kalau di situ terkandung langkah-langkah yang memang ditujukan untuk menyalahgunakan wewenang dan mendapat keuntungan secara pribadi ataupun kelompok di situ, itu harus ditindak. Karena bagaimanapun sekali lagi ya, di masa pandemi, masa darurat itu integritas sangat menentukan untuk menjalankan pemerintahan. Kalau tidak ya akhirnya ruang itu diambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Pak Khairul, ini kan kasusnya masih dalam tahap penyidikan juga nih. Nah, meskipun yang oknum ini sudah menyerahkan ataupun mengembalikan dana yang memang dugaan penyelewengan dana COVID ini sebesar 4,8 miliar itu, apakah ini bisa terhenti sampai di situ aja atau kedepannya nanti seperti apa tahapannya Pak? Saya kira tadi Ibu Kepala BPK kan sudah menjelaskan juga. Sebetulnya temuan ini sifatnya administratif, kemudian rekomendasinya juga tindakan administratif mengembalikan, ya. Tapi tetap kalau di kasus itu ada perbuatan melawan hukum yang kemudian merugikan keuangan negara, itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Dan saya kira ini dugaannya kuat. Dugaannya kuat dan sehingga memang harus diproses secara hukum.
Dan di situ nanti perlu dikaji lebih jauh bagaimana proses pengadaan barang jasanya. Itu kan bisa dibuka secara lebih detail ya, bukti-bukti ya, mekanisme apa yang dijalankan, kemudian kesalahan itu ada pada siapa, dan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Karena kenapa ini penting? Karena tujuannya bukan sekedar untuk memberi hukuman dalam konteks dalam teori pemidanaan itu ada disebut dengan teori balas dendam, bukan itu, tapi kita butuh teori penjeraan. Tidak boleh kondisi COVID seperti ini orang menyalahgunakan wewenang lalu kemudian tidak diproses secara hukum. Itu di luar logika hukum. Ya, mesti ada proses hukum dan siapa yang bertanggung jawab melakukan kesalahan atas perbuatan ini, dia harus dihukum sesuai dengan kesalahan itu. Di samping untuk memberi penjeraan, kita ke depan juga harus lebih hati-hati harusnya pemerintah daerah ketika dalam kondisi bencana sekalipun tetap harus mengedepankan semangat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu sesuai dengan ketentuan dan dengan tetap juga menjaga integritas. Itu yang penting. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana kita belajarlah dari pandemi ini, Pak? Bagaimana ke depan ini tidak akan terjadi lagi penyelewengan-penyelewengan apalagi di masa bencana ataupun di don kebencanaan ini. Apa mungkin rekomendasi yang bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan menyelenggarakan roda pemerintahannya? Ya, saya kira ini kan sudah cukup pelajaran sebenarnya bagi kita nih. Jadi kontrol juga penting. Tapi dengan anggaran segitu kan tidak mudah juga untuk mengontrol ya. Tapi sekali lagi yang perlu itulah menekankan satu soal integritas itu, yang kedua adalah bagaimana menutup ruang sekecil mungkin untuk menyalahgunakan itu. Ya, yang sering ruang penyalahgunaan itu kan satu konflik kepentingan itu. Ya, baik itu karena keluarga ataupun satu golongan ataupun satu kelompok yang kemudian sama-sama berkepentingan lalu diambil manfaat untuk dapat keuntungan dari situ. Dan ini kita ketika terjadi korupsi yang dilakukan oleh Mensos itu kita sama-sama mengutuk tindakan itu. Benar. Kita marah karena memang ini kondisi darurat. Dia justru mengambil keuntungan. Dan saya kira hari ini hal yang sama juga kita rasakan. Kadang-kadang kita sudah kehabisan kata untuk mewakili apa yang kita rasakan terhadap tindakan-tindakan seperti ini. Tidak habis pikir, kenapa bisa? Kok bisa? Kenapa masih mau ambil keuntungan di tengah masa sulit seperti ini? Iya, kita aja nih tadi saya kira saya masih ingat ya ketika awal pandemi itu gimana di Universitas Andalas ya teman-teman dosen itu karena kekurangan alat pelindung diri itu mereka iuran. Ya, lalu kemudian sekarang kita tahu ada masalah dengan ini pengadaan sanitizer, ya kita juga ini kok sampai begini ya. Di masa pandemi aja masyarakat bersama-sama iuran, saling merangkul. Lalu kemudian justru di anggaran negaranya diginiin, dikorupsi seperti ini. Dan saya kira ini perlu sekali lagi penegakan hukum dilakukan selurus-lurus mungkin, siapapun yang salah ini mesti dibawa ke proses hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Pak Nof, ini kan kerja pansus sudah selesai Pak. Ini Bapak sebagai anggota DPRD tentu tetap melaksanakan fungsi pengawasannya. Kemudian kedepannya nanti seperti apa nih Pak terhadap persoalan ini? Saya simpel aja, mungkin yang terakhir lah gitu kan. Banyak ngomong nggak enak juga, banyak salah nanti. Saya minta kepada Kepala PBBD, anggarannya besar, 150 miliar. Kalau ada sutradara atau intelektual di belakang, siapapun yang mendapat kecipratan di sini, daripada menanggung sendiri, buka aja terus terang di sini. Apabila ini masuk ke ranah hukum nanti ya. Kesimpulan apabila ini ada, apakah jadi sudah tersangka, kita belum tahu lagi nih. Ini tersangka atau enggak, kita bentuk ranahnya penyidik. Ada intelektual di belakang misalnya, ada siapapun di belakangnya, apakah ada eksekutif, legislatif, ya. Kalau mau tanggung resiko sendiri ya tanggung aja lah. Tapi kalau enggak siapa aja tolong dibongkar di sini semuanya. Supaya terang benerang. Misal ada intelektual atau aktor sutradara di belakang. Siapa di belakang semuanya? Iya, bongkar aja. Itu Mas ya. Sayang saya tidak di komisi saya. Saya komisi 5 Pak Khairul. Kalau saya di komisi 4 ini entahlah. Kita akan kejar. Kawal habis-habisan ya Pak ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan. Iya. Untuk itu. Tugas yang kan kita bisa melekat di sana. Tapi mitra saya bukan dia. Pak, ini kan masih satu item nih Pak, hand sanitizer. Apakah nanti kemungkinan item-item lainnya? Ya, item-itemnya kita tunggulah LHP ini lagi. Atau pengembangan dari pihak penyidik. Dari 100 sampai itu kita tunggu. Tanpa di LHP, mungkin penyidik bisa minta ke BPK. Tolong ini dikejar, kalau dikejar itu hanya penyidik lah lebih tahu. Mudah-mudahan kami yakin dan percaya masyarakat akan kawal.
masyarakat penggiat anti korupsi, NGO juga akan mengawal. Jangankan di Padang, Sumatera Barat, sampai ke Jakarta orang akan mengawal ini. Ya, ini sudah viral sampai nasional memang, Pak. Ya, tahu lah, rekan-rekan media aja lah yang dan masyarakat yang mengerti. Ya, yang tugas kami sudah selesai. Ya, tapi tugas kami mengawal, kerja belum tuntas. Tugas sudah selesai, kerja belum tuntas. Kerja belum tuntas. Ya. Akan terus kita kawal ya, Pak ya. Insya Allah, bersama-sama. Kawan-kawan di media juga kayak gitu. Ya. Pak Khairul, dengan adanya rekomendasi dari Pansus ini, apakah ini sudah cukup untuk memberikan efek jerah terhadap dugaan penyelewengan dana ini, dana COVID? Saya kira kan beberapa rekomendasinya, satu soal itu jabatannya, kemudian pengembalian, kemudian juga ini meneruskan ke proses hukum. Iya. Itu saya kira rekomendasi yang kuat lah ya. Yang penting sekarang adalah bagaimana proses penegakan hukumnya jalan, ya. Dan kalau ini sudah masuk di Polda, kita tentu berharap Polda menseriusi masalah ini, mengungkap masalah ini semaksimal mungkin sampai ke siapa yang sebetulnya ada di balik. Kalau memang ini kasusnya tidak hanya satu, bisa dikembangkan ke yang lain, ya semuanya harus diusut. Banyak terlibat, Pak. Ya, sepertinya. terlibat. Dan saya memberi catatan begitu saja untuk konteks penegakan hukum. Hukum itu karena yang salah aja yang dihukum ya. Salah dalam arti bahwa bisa saja kemarin itu dalam kondisi darurat itu ada anggaran yang dipakai untuk kondisi yang memang betul-betul urgen. Benar. Lalu kemudian ada diskresi mengeluarkannya, dan itu memang bisa dibuktikan untuk kepentingan publik. Yang seperti itu mungkin secara prosedur ada mungkin kesalahan-kesalahan kecil. Saya kira itu tidak pas juga kalau itu kemudian diusut secara hukum. Tapi mungkin barangkali perlu ada catatan-catatan perbaikan apa yang perlu dibaikkan untuk itu. Tapi untuk pengelolaan anggaran yang kemudian memang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi kelompok itu tidak ada ampun. Kondisi pandemi tidak alasan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, sehingga harus ada proses. Dan pemilihan ini yang penting saya kira dalam proses penegakan hukum, supaya kita tetap adil melihat kondisi ini, dan kita tetap mengejar siapa yang salah dalam konteks ini. Kalau bahasa Pak Noh tadi itu, kalau memang ada otaknya di belakang ini, ya harus dikejar sampai ke situ. Kalau memang dialah orang sesungguhnya yang barangkali dalam tanda petik mendesain supaya kemudian ada keuntungan-keuntungan tertentu yang bisa diperoleh dari penyalahgunaan wewenang ini. Pak Khairul, ini mungkin potensi dugaan penyelewengan dana COVID ini tidak hanya untuk hand sanitizer, mungkin banyak item-item lain. Mungkin apa yang Pak Khairul ingin tekankan di sini, bagaimana kedepannya kita bisa bersinergi, apalagi untuk menggunakan dana ini sebaik-baiknya? Ya, kalau sekarang kan itu sudah selesai ya untuk tahun 2020 ya. Nah, ini 2021 ini kan masih dalam masa penanganan masih. Kemudian juga pemulihan ekonomi ya. Ini kan tetap masih ada pengolahan anggaran yang tetap merujuk kepada undang-undang itu, dan saya kira pemerintah daerah harus lebih hati-hati. Pak Gubernur dan seluruh pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah harus lebih hati-hati dan mesti lebih mengedepankan soal integritas dalam pengelolaan. Karena bagaimanapun berapalah uang yang bisa diperoleh dari yang kayak gini? Dapat 1-2 miliar, memang berapa lama uang segitu? Kita harus berpikir, kita berharap ya, saya kira banyak kok di pemerintah daerah kita yang masih bersih cara berpikirnya, dan kita berharap itu tetap dijaga dan integritas lebih dikedepankan. Dan saya sebenarnya mengapresiasi juga beberapa langkah-langkah pemerintah daerah kita dalam konteks penanganan COVID, yang kalau kita pergi ke daerah lain pada masa lalu itu nggak ada di situ. Contoh apa? Misalkan kita kalau di sini masuk keluar Sumatera Barat itu kita pakai PCR. Iya, kita PCR. Benar. Kita ke daerah enggak. Itu bayar. Iya. Kita gratis. Ini kebijakan-kebijakan sebenarnya bagus ya. Itu kita apresiasi. Tapi walau demikian, terhadap penyalahgunaan yang dilakukan, itu harus ditindak tegas. Jadi ini yang saya maksud, kita berpikir adil saja, bahwa ada yang patut kita apresiasi, tapi ada yang memang harus kita dorong untuk masuk ke ranah penegakan hukum, karena di situ terkandung kondisi-kondisi yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Pak Nov, ini rekomendasi sudah diserahkan ke Gubernur, Pak? Waktu paripurna itu sudah, itu urusan pimpinan lagi. Ya, kita sudah tugasnya DPR lembaga itu ya urusan di sana lagi. Ya, saya tertarik juga waktu saya baca di media arahan atau sambutan dari Gubernur baru. Dia tidak ingin terlibat dia dengan pasangan, tidak ingin terlibat dengan kasus hukum. Ini yang menarik dari kita tunggu. Mudah-mudahan sesuai lah dengan yang kita harapkan, dan siapa yang salah itulah menanggungnya nanti. Kira-kira bagi kami itu, saya insya Allah nanti kalau dilanjutkan kita tidak akan lari dari masalah ini. Ya.
Pak, untuk 11 rekanan tersebut, Pak, itu bakalan ini Pak, Bapak tadi mengatakan saya tertarik yang ada cuman PAK-nya itu cuma 3. Jadi karena 1 minggu inilah yang bisa kita interogasi cuma 3 tadi. Oh, yang karena mepetnya waktu. Iya. Ya. Kan 1 minggu. Ya. Semestinya minimal 10 hari aja, 15 hari lah. Kita bisa interogasi, tanya masing-masing rekanan tadi. Cuma 3 perusahaan. Maksimalnya kerja pansus itu 15 hari, Pak? Minimal 15 hari. Minimal 15 hari. Jadi kita tanya, Bapak perusahaan apa? Seperti bisa kami mengejar yang 3 perusahaan ini. Hadir karena ya kasihan juga salah satu rekanan dari Jakarta cuma celongo-celongo yang dari Medan balik lagi ke Jakarta. Tetapi kepada inti serinya kita tidak dapat koreksi. Karena waktu terbatas. Ya terbatasnya gini Pak Khairul. Paginya kita rapat finalisasi. Itu dari pagi finalisasi, siangnya itu habis itu pandang umum praksi, malamnya paripurna. Iya. Jangan seperti ini bagi saya. Deadline ya Pak ya? Deadline, kejar target. Kejar target. Nah, saya agak curiga juga kenapa hal ini. Nah, kalau kita waktu yang kasih, tentu kita tidak menghasilkan yang maksimal. Kita harapkan hasil maksimal. Tapi walaupun demikian, itu terbukti. Udah nampak kerangka-kerangkanya ini. Nah, kerangka ini tertentu. Nah, kita mudah-mudahan ini ya bisa terungkap lah sampai ke akar. Seandainya bisa 15 hari, mungkin kerja kita bisa semakin maksimal. Semakin maksimal. Tapi ini kita melakukannya di injury time. Injury ya, Pak, time. Ya? Saya berikan waktu seminim mungkin. Saya kaget aja. Dipanggil ke fraksi di Demokrat. Mas Frizon, kamu Pak Nuzan di pansus LAP BPK ya, apa tentang COVID. Iya. Ada LAP BPK COVID. Kita pun kaget. Kaget. Oh ya. Oh, bolehlah siap perintah. Saya kan, sebaca semalam, waduh ini apa ini kerjaan, sanggup nggak kita ini? Terpikir juga bagi saya, mampu nggak saya Iya. seberat ini bebannya 1 minggu. Tapi alhamdulillah kawan-kawan dari fraksi lain itu kompak semua. Karena takut kegama kompak Pak Khairul. Tapi rekomendasi finalnya, itu urusan lembaga lah Pak. Tapi waktu pembahasan, sangat satu suara kami mukanya. Sama nggak ada partai sama, tetapi finalisasi segala macam coba mengarahkan segala macam kami sterilkan lagi. Yeah. Ada juga mengarah-arah seperti itu Pak Khairul. Kami sterilkan lagi. Sudah apa? Satu suara. Sampai pandang umum fraksi. Sampai waktu pengambil keputusan, kami nggak bisa. Ini ranahnya politik. Lobby setengah kamar, lobby 1 kamar, segala macam lobby fraksi itu udah biasa. Pasti lobby politik dilakukan. Nah itu tuh. Ini ranahnya politik lah gitu kan. Nah, kita masuk ke ranah. Walaupun saya teriak-teriak saya instruksi juga nggak didengar apa artinya. Ya, alhamdulillah udah di take over oleh penegak hukum Pak Kapolda. Terima kasih Pak Kapolda, kita harapkan bisa betul-betul bisa menuntaskan masalah ini. Kami yakin dan percaya apapun rekomendasi dari pansus, tidak ada pun rekomendasi dari DPRD, aparat penegak hukum sudah ada Pak gitu ya. Nah, ini adalah sebagai administrasi disiapkan kemarin. Ya perlengkapan administrasi lah, dikejar 1 minggu. Ya, tugas kita alhamdulillah kita amanah kita siapkan. Selesai kerja kita. Jika nanti dibutuhkan lagi pansus untuk item-item berikutnya kita siap. Jangankan pansus berikutnya disiapkan, dipanggil pihak kepolisian kita siap untuk mengenai keterangan. Pak Hairul, closing statement Pak. Dengan adanya kasus ini, mungkin apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini Pak? Ya ini pelajaran kita adalah sekalipun negara atau undang-undang memberikan kesempatan untuk melaksanakan kekuasaan yang ada di tangan kita itu secara lebih leluasa, jangan sekali-kali pernah menyalahgunakan itu. Karena kekuasaan itu dia memang punya potensi korupnya tinggi. Jadi memang godaannya tinggi. Ya mungkin bagi orang yang berpengalaman pegang kekuasaan tentu berpengalaman untuk soal itu. Sehingga memang menahan diri untuk melakukan hal-hal yang kemudian bisa merugikan kepentingan publik itu harus dijauhkan. Karena menjalankan kekuasaan itu yang paling berat itu kan menjaga moralnya. Benar. Itu yang penting. Dan selama ini yang hukum kita kan baru level itu kan standar minimum hukum ya. Tapi kalau sudah naik sedikit ke soal integritasnya, disitulah barangkali kita harus ada di situ. Ini kan perlu diingatkan secara terus menerus ya, kan supaya penyelenggara negara kita selalu hati-hati. Kondisi darurat jangan sama sekali dipahami bahwa ini bebas melakukan apapun, tetap ada batasan-batasan yang harus diikuti dalam konteks pelaksanaan kekuasaan itu. Baik, Pak Nov, tentu publik berharap penuh terhadap DPRD selaku melaksanakan fungsinya selaku pengawasan untuk mengawal terus Pak kasus ini.
Insya Allah kami di DPRD akan mengawal, terutama fraksi Demokrat. Apapun hasilnya nanti kami akan kawal terus. Ini udah instruksi. Mudah-mudahan harapan masyarakat sama dengan harapan kami di DPRD. Ya, khususnya dari fraksi Demokrat. Kita kawal terus ya Pak ya. Insya Allah kita kawal. Bagaimana terus. kasus ini bisa terang benderang. Ya. 5 Charlie, 5 Bravo, 5 Alpha. Baik. Lebih cepat, lebih baik, lebih aman. Baik. Terima kasih Pak Nom selaku anggota DPRD Sumatera Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus dari fraksi Demokrat. Terima kasih Pak Khairul Fahmi selaku dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Andalas, peneliti Pusat Studi Konstitusi atau Pusako. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam dialog parlementaria. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa memberikan titik terang bagaimana dugaan penyelewengan dana COVID-19 ini bisa terbuka secara terang benderang. Saya Delima Febria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Pak, contohnya Pak. Kontrak kereta.